Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah ya. Judul video kita kali ini adalah Aku Sahabat Al-Quran. Selamat menikmati. Teman-teman, siapa ya yang di rumah sering baca Al-Quran? Kata Rasulullah, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah itu seperti kuburan. Namun, jika sering dibacakan Al-Quran, maka malaikat akan berdatangan dan setan lari menjauhinya. Dan banyak sekali kebaikan yang bertambah jika kita sering membaca Al-Quran di rumah kita. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalamnya terdapat kisah atau cerita tentang kehidupan manusia terdahulu yang telah mentauhidkan Allah, juga tentang aturan-aturan bagaimana beribadah dan bermuamalah atau berhubungan dengan sesama. Bagi orang-orang yang menjalankan Al-Quran, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi jika tidak, maka hidupnya akan sengsara. Contohnya apa, Ustazah? Contohnya, di dalam Al-Quran dijelaskan tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Ketika ada yang melanggar, pasti dia akan sakit juga. Untuk itu kita harus mengenal Al-Quran lebih dekat teman-teman, karena semua yang ada di dalam Al-Quran pasti benar. Allah SWT begitu memuliakan Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Malaikat Jibril mendapatkan tugas menyampaikan Quran, karena itu malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia. Rasulullah menerima Al-Quran sebagai wahyu. Untuk itu Rasulullah menjadi nabi, bahkan makhluk termulia. Bulan Ramadan diberikan kemuliaan karena pada bulan tersebut Al-Quran diturunkan. Begitu halnya dengan malam Lailatul Qadar menjadi malam yang termulia karena pada malam itu juga Al-Quran diturunkan teman-teman. Untuk itu, jika kita mengikuti Al-Quran, kita akan menjadi umat yang mulia juga. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dengan syafaat itulah Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surganya. Kelak Al-Quran akan menjadi hujah yang akan membela ataupun membantah orang-orang yang tidak pernah berhubungan dengan Al-Quran. Nah, untuk itu teman-teman, kalian sangat beruntung karena di usia kalian yang masih kecil, kalian sudah mulai belajar dan menghafal Al-Quran. Dan usia kalian adalah usia emas, di mana kekuatan otak untuk belajar dan menghafal Al-Quran sangat tinggi. Makanya kalian harus semangat ya. Insya Allah kalian akan dapat mempelajari dan menghafalnya dengan baik teman-teman. Rasulullah dalam hadisnya berkata, barang siapa yang mempelajari Al-Quran dari kecil, maka Allah akan menyatukan Quran dengan daging dan darahnya. Dulu para salafus solih dan ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Imam Syafi'i dan yang lain, mereka mempelajari Al-Quran lebih dulu sebelum mereka belajar pengetahuan yang lain. Karena mereka tahu akar dari segala pengetahuan adalah Al-Quran. Kalian ingat kan? Bagi siapa yang membaca, menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran, maka kelak Allah akan berikan mahkota kepada kedua orang tuanya yang bersinar lebih baik dari matahari dunia. Kalian mau memberikan mahkota itu kepada ayah bunda kalian? Mau kan? Semoga Allah membantu kalian untuk mewujudkan itu ya. Ayah bunda, berbahagialah memiliki para malaikat kecil itu di rumah. Mereka yang senantiasa menghidupkan rumah kita dengan lantunan murojaahnya, yang kelak akan menghadiahkan kita mahkota cahaya. Bantu mereka ya bunda, mahkota cahaya yang tersemat di atas kepala kita kelak tidak akan mungkin kita dapatkan tanpa doa dan usaha keras dari kita. Betapa Allah telah memberikan kita kesempatan emas ini, maka jangan sia-siakan. Tidak semua orang tua mendapatkannya. Maka bismillah, mari bersama-sama kita memantaskan diri untuk menerima mahkota dari malaikat kecil kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.